mengapa kelas harus dikelola secara efektif. Dan yang kedua, bagaimana lingkungan fisik kelas yang bagus. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Yang keempat, bagaimana cara menjadi komunikator yang baik sebagai seorang guru. Dan yang kelima, bagaimana mengatasi perilaku murid yang bermasalah. Selamat menonton! Saya Rodatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kelas harus dikelola secara efektif. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya menyampaikan materi kepada murid-muridnya, tetapi juga guru harus mampu mengelola kelas dengan baik, baik secara fisik maupun lingkungan kelas dalam belajar. Kelas yang tidak kondusif itu dapat menghabiskan dan menguras perhatian guru. Hal ini tidak efektif karena harusnya guru itu lebih difokuskan terhadap peningkatan kualitas belajar. Sebaliknya, kelas yang lebih positif dan menyenangkan dapat menumbuhkan minat dan bakat siswa terhadap suatu pembelajaran, sehingga pembelajaran itu dapat mudah dipahami. Adapun kenapa kelas harus dikelola secara efektif, alasan yang pertama adalah agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Maksudnya, tidak ada hambatan ataupun masalah dalam pembelajaran tersebut, baik dari segi penyampaian materi, keaktifan siswa dalam pembelajaran, serta kemampuan guru dalam menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, manajemen kelas yang baik dapat membantu menjaga kelancaran dalam pembelajaran, mengurangi gangguan, serta dapat membuat para siswa untuk lebih fokus terhadap pembelajaran tersebut. Yang kedua, agar semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Ini mencakup berbagai aktivitas, seperti menjawab pertanyaan dari guru, berdiskusi dengan teman sekelas, ikut serta dalam kegiatan kelompok, mampu memberikan pendapat, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Keterlibatan aktif siswa ini sangat penting dalam pembelajaran, dan meningkatkannya dapat menambah pengalaman pembelajaran dan membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Pencapaian tujuan pembelajaran ini mengacu kepada capaian akhir dalam proses pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran itu dapat beragam, mulai dari pemahaman konsep dasar sampai mampu mengaplikasikannya dengan situasi yang nyata. Pencapaian tujuan pembelajaran menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai materi pembelajaran tersebut dengan baik, serta dapat mengaplikasikannya dengan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru atau kurikulum yang berlaku. Yang keempat, agar kelas lebih disiplin. Manajemen kelas yang baik berarti menjaga agar suasana kelas tetap teratur, terkendali, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penerapan aturan dan prosedur yang konsisten, memberikan konsekuensi yang jelas untuk perilaku yang melanggar aturan, serta membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah, itulah tadi beberapa alasan kenapa kelas harus dikelola secara efektif. Alasan mengapa mengambil model Hurupu, karena formasi kelas bentuk Hurupu sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga mampu membuat mereka semangat untuk mengikuti pembelajaran. Agar mempermudah interaksi guru dan murid, tempat duduk model U efektif untuk pembelajaran. Ruang kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Bagaimana lingkungan fisik yang bagus dalam kelas? Dengan adanya piket kelas yang setiap hari ada pembersihan seperti menyapu, mempel, membersihkan papan tulis,
dan merapikan meja guru, akan menjadikan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan memperhatikan tiket kelas, dapat menjadi tempat yang menyenangkan dan produktif bagi siswa. Bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Dengan adanya jam dinding untuk lebih mempermudah melihat waktu bagi siswa, dan dengan adanya papan tulis mempermudah guru untuk menyampaikan materi, dan siswa mudah untuk memahami dan bisa melihat. Semua siswa bisa melihat apa materi yang guru jelaskan dengan adanya papan tulis. Dan yang kedua, adanya ventilasi yang baik. Udara yang segar memainkan peran penting dalam konsentrasi siswa. Ventilasi yang baik membantu mengurangi kelembapan, bau, dan polutan udara, serta meningkatkan sirkulasi udara yang segar. Tempat duduk yang nyaman. Tempat duduk yang nyaman dan teratur membantu siswa untuk tetap fokus dan tidak terganggu selama pembelajaran. Dekorasi yang menarik. Dekorasi menarik dan relevan dengan mata pelajaran. Dekorasi seperti poster, gambar, dan warna-warna lain. Saya Firdatul Nur Albina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menciptakan lingkungan positif bagi pembelajaran. Nah, sebagai orang tua atau pendidik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif sangatlah penting, karena lingkungan belajar yang baik sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan akademik anak, serta membantu perkembangan keberhasilan emosional mereka. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi praktis untuk mewujudkan lingkungan belajar yang positif. Yang pertama, mengelola aktivitas kelas secara efektif, seperti membuat rencana pembelajaran. Jadi, buat rencana pembelajaran yang terstruktur dengan tujuan pembelajaran yang jelas, dan lakukan evaluasi. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan belajar siswa tersebut. Yang kedua, libatkan murid dalam berbagai aktivitas seperti kerjasama dan kolaborasi. Ini membantu murid untuk mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kemampuan bekerja di dalam tim. Ketiga, penerapan budaya disiplin seperti membuat peraturan yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua siswa, dan peraturan yang tidak terlalu mengekang siswa. Saya Risma Rahsana akan menjelaskan cara bagaimana menjadi komunikator yang baik sebagai seorang guru. Sebelum memasuki ke tahap bagaimana sih cara menjadi komunikator yang baik sebagai seorang guru, kita harus mengetahui apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses pemindahan informasi, gagasan, keahlian, dan emosi dari satu pihak ke pihak lainnya melalui simbol-simbol seperti angka-angka, gambar, dan kata-kata. Komunikasi bisa disampaikan dalam berbagai bentuk, termasuk verbal atau melalui kata-kata, dan non-verbal atau melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Selanjutnya adalah komunikasi tidak pernah terlepas dari sebuah proses. Oleh karena itu, apakah sebuah pesan dapat tersampaikan atau tidak tergantung dari proses komunikasi yang terjadi. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ruslan bahwa proses komunikasi bisa juga disebut sebagai transfer informasi atau pesan-pesan dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak. Nah, proses antara guru dan murid adalah guru sebagai komunikator dan murid sebagai komunikan. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikan. Setelah itu, guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung atau media. Guru juga harus menyesuaikan diri, topik,
dan tema sesuai dengan umur si komunikan. Setelah itu, guru juga harus menentukan tujuan dari komunikasi atau maksud yang ingin disampaikan dari sebuah pesan agar mendapatkan dampak atau efek terhadap diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, guru merupakan sumber utama dalam menentukan kesuksesan siswa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Nama Syafa'ah Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi perilaku murid yang bermasalah. Yang pertama, apa pengertian dari perilaku murid yang bermasalah? Murid yang bermasalah adalah murid yang mengalami kesulitan dalam belajar, perilaku, atau kesejahteraan emosional yang mempengaruhi kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif di lingkungan sekolah. Menjaga harga dirinya, perlakukanlah dengan penuh kasih sayang, serta tanyakan apa yang murid lakukan kepada murid yang. Sebagai contoh, saya ambil kasus anak yang bermasalah terhadap bullying. Cara mengatasi perilaku murid yang bermasalah, yang pertama, identifikasi perilaku pelaku tersebut. Yang kedua, memberikan dukungan emosional dan pendidikan yang sesuai. Yang ketiga, memberikan batasan yang jelas. Yang keempat, libatkan orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, bekerja sama dengan staf sekolah atau ahli kesehatan jika diperlukan. Dan yang terakhir, ajak sang pelaku untuk merasakan perasaan korban saat dibully untuk menumbuhkan rasa empatinya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila